ketika kita berhasil membuka dosa dan kita merasa menyesal, nah minta ampunnya itu ngegerus tuh, tapi astagfirullah, 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 nggak ada di hati itu perasaan mengevaluasi, membayangkan buruknya sholatnya, itu mungkin kurang baik. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar, Baik, alhamdulillah. Sok atuh, apa yang mau sampaikan? Ini gimana caranya beristighfar yang benar-benar menyentuh di hati gitu ya. Selama ini istighfar kok kayaknya hanya sekedar istighfar gitu aja. Hanya Rasanya sekedar belum menyentuh gitu ya. Ya, memang inti dari tobat itu adalah menyesal ya. Jadi kalau kita istighfar tanpa pakai penyesalan, ya kayak ngebersihkan karat, hanya dioles-oles aja, tidak dengan tenaga ngegerusnya. Padahal istighfar itu adalah amalan yang sangat disukai oleh Allah. Nah, caranya adalah memang kalau bisa ya, seperti habis sholat, serius merenung, membaca, aduh kualitas sholat saya jelek sekali ya nggak, baca Fatihah nggak ingat ke Allah, ruku nggak ingat ke Allah, sujud nggak ingat ke Allah, malah ingat yang lain-lain, doa astagfirullah. Nah, ketika kita berhasil membuka dosa dan kita merasa menyesal, nah minta ampunnya itu ngegerus tuh, tapi astagfirullah, 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 nggak ada di hati itu perasaan mengevaluasi, membayangkan buruknya sholatnya, itu mungkin kurang baik. Termasuk misalkan kita habis ngobrol ya, habis ngobrol terus tafakur, astagfirullah, tadi kenapa saya ngomong ini, astagfirullah, itu teh ada ujubnya, itu ada sia-sianya, astagfirullah, tadi nyakitin orang, oh itu teh ria, aduh astagfirullah. Nah, karena kita membayangkan waktu kita ngobrol sendiri, kan kita tahu tuh waktu kita ujub, kita pamer, kita ria, kemudian kita ingin dikagumi orang, di balik kata-kata mungkin kata-katanya bagus, tapi kan kita tahu niat di balik kata-kata itu. Nah, itu dirasa-rasakan, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Makanya perlu sekali kejujuran untuk ngebayangkan ya, mata tadi lihat apa aja, telinga ngedengar apa aja, pikiran tuh saya hari ini baca Quran enggak, berapa banyak, astagfirullah, kenapa saya baca WA segitu banyaknya, lihat HP segitu banyaknya, kok ke Quran hanya dikit, astagfirullah. Nah, itu penyesalan seperti itu kalau dipakai hati itu jadi dalam. Tapi kalau hanya istighfar, astagfirullahaladzim, 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 sambil pikirannya nggak ada penyesalan, ya mungkin itu juga sudah baik istighfar. Tapi kalau nggak ada sesal, kayaknya nggak masuk wilayah tobat tuh. Ya. Jadi harus ada berani menafakuri dengan jujur ya. Dan itu harus sering, apalagi di sepertiga malam terakhir ya, Bang, astagfirullah ya Allah, ampun, ampun. Dan bisa disusun, ada lagi kalau mau ya, dulu diajarin oleh guru AA tuh ngebukanya dari mulai balik zaman SMA, SMP, astagfirullah. Kita bayangkan aja dosa waktu SMP, aduh astagfirullah, ninggalin sholat, astagfirullah. Itu buka waktu SMA, waktu sekolah, waktu kuliah, waktu pokoknya banyak. Dan itu harus kita biasakan, itu membuka file-file itu sampai nanti pedih, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Orang lain tidak ada yang tahu tuh dosa dan maksiat, tapi kan kita tahu, dan Allah juga sangat tahu apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita bisa menangis ya, mengingat dosa-dosa, dan tangisan ini bukan tangisan yang perlu diketahui orang lain ya, karena ada tangisan acting yang orang lain tuh kayaknya kalau orang lain tahu kita lagi nangis tuh, wah ini nih yang tobat sukses. Kita nggak ada perlunya, tidak ada perlunya kita
diakui orang tentang tobat kita. Yang perlu itu benar-benar, aduh ampun ya Allah, ampun. Makin ngegerus biasanya oleh Allah nanti dibuka itu file-file dosa kita tuh, kan yang membuka pikiran kita juga Allah. Waduh, nanti makin lama. Makanya biasanya orang yang ahli istighfar yang asli ya, itu adalah dia nggak bisa berhenti istighfarnya. Karena asalnya dosa besar, kemudian dosa sedang, dosa kecil, dosa halus, sampai, duh kenapa tadi ada, pada saya pegang uang, tapi tadi kenapa nggak saya lebihin gitu ya, astagfirullah. Pada cuman ngelebihin 5.000, dia udah jualan kerupuk 15.000, uang kita 20.000, kenapa sih harus dipulangin gitu? Pada mungkin lebih manfaat buat dia daripada astagfirullah. Nah, kehilangan kesempatan beramal juga istighfar. Gitu tuh Mas. Saya diajarin guru saya tuh, dan memang ini istighfar tuh nendang sekali untuk ketenangan itu ya. Jadi kalau misalkan ada masalah di keluarga, sedang berbeda pendapat, udah istighfar aja. Apa nih yang saya lakukan? Dosa apa di mana sehingga di rumah jadi kurang nyaman? Pasti ini dosa saya. Buka terus, daripada kita sibuk jengkel, sibuk sakit hati, atau sibuk mikir yang nggak kekejar. Lebih baik sibuk mikirin yang udah jelas kita tahu, yaitu dosa kita. Begitu. Ya, baik, alhamdulillah.